Sekarang ini kita masuk pada bahasan fungsi rekursif. Untuk menjelaskan mengenai fungsi rekursif, mari kita lihat ilustrasi boneka matrioksa berikut ini. Fungsi rekursif didefinisikan oleh dua bagian. Yang pertama, basis, bagian yang berisi nilai fungsi yang terdefinisi secara eksplisit. Bagian ini juga sekaligus menghentikan rekursif dan memberikan sebuah nilai yang terdefinisi pada fungsi rekursifnya. Bagian yang kedua adalah recurrence. Bagian ini mendefinisikan fungsi dalam terminologi dirinya sendiri, berisi kaedah untuk menemukan nilai fungsi pada suatu input dari nilai-nilai lain pada inputan yang lebih kecil. Jadi, yang harus diingat adalah pendefinisian bagi recurrence. Harus dijamin bisa sampai pada basisnya. Oleh karena itu, ingat, input dari fungsinya harus mengecil menuju ke basis. Berikut ini contoh fungsi yang memanfaatkan sifat rekursif. Bagian basis adalah nilai yang didefinisikan sebagai eksplisit dan untuk menghentikan rekursifnya. Di sini nilai didefinisikan sama dengan 3 untuk n sama dengan 0, sedangkan rekurensinya adalah 2 kali fn-1 plus 4 ketika n lebih besar daripada 0. Bisa kita lihat, pada bagian rekurensinya, fungsi mendefinisikan terminologi dirinya sendiri di dalam persamaan. Namun, input parameternya adalah nilai yang lebih kecil dari n. Dalam hal ini, nilainya adalah n-1. Hal ini sebagai upaya untuk menjamin nilai n yang lebih besar daripada 0 setiap saatnya akan mengecil dan sampai pada basis, yaitu n sama dengan 0. Mari kita lihat contoh pemanfaatan untuk pemanggilan fungsi f dengan nilai n sama dengan 6. Yang pertama adalah proses turunan. F6 sama dengan 2 kali F5 ditambah 4. Kenapa F5? Karena F6 itu bukan basisnya, maka diteruskan ke rekurensinya. Di rumus rekurens yakni ada Fn-1. Artinya setiap nilai n itu dikurang 1. Kemudian dikali 2 dan ditambah 4. Begitu juga yang akan terjadi pada F5. F5 juga bukan basis, maka dia termasuk recurrence. Artinya fungsi pada recurrence masih berlaku untuk F5. Bisa dilihat bahwa fungsi itu diterapkan hingga F0, di mana F0 merupakan basisnya. Selanjutnya, proses akan naik kembali ketika input fungsi sudah 0, artinya kita sudah mencapai basis. Karena itu, kita kembalikan nilai yang didefinisikan pada basis, yaitu nilai 3. Nilai ini tersebut akan mulai mengisi sesuai urutan pemanggilannya saat rekursi dilakukan. Selanjutnya, proses dimulai dari F1 sama dengan 2 dikali 3 ditambah 4 sama dengan 6 ditambah 4 sama dengan 10. F2 sama dengan 2 dikali 10 ditambah 4 sama dengan 20 ditambah 4 hasilnya 24. Hingga akhirnya menuju atau kembali lagi ke F6 dengan hasil 44. Dari proses ini kita bisa melihat bahwa rekursi bekerja dengan 2 tahap. Pertama, turunan dulu sampai ke basis, yaitu 0, kemudian naik lagi ke atas sambil menghitung satu persatu. Dan hasil akhirnya adalah F6 sama dengan 444. Contoh berikutnya adalah fungsi faktorial. Perhitungan nilai faktorial sebuah bilangan bisa dihitung secara membesar dari bilangan terkecil ke bilangan yang dicari, atau sebaliknya, dengan menghitung dari bilangan yang dicari dikalikan dengan bilangan sebelumnya hingga bilangan terkecil. Ingat, karena rekursi terdiri atas basis dan recurrence harus dijamin sampai basis, maka kita gunakan pendekatan yang kedua untuk menentukan faktorial. Suatu bilangan dengan basis yang adalah Fn sama dengan 1 untuk n sama dengan 0, dan rekurensinya adalah Fn akan memanggil nilai n dikalikan dengan n-1 untuk n lebih besar dari 0 ketika kita mencari nilai F6. Misalnya kita mau menghitung F6 atau 6, faktorial kita mulai dari F6, di mana 6 dikali F5. Kenapa F5? Karena setiap bilangan n dikali dengan Fn-1. Itu artinya 6 dikurang 1 sama dengan 5. Berarti 6 dikali F5. Kemudian karena 5 masih belum sama dengan basis, yaitu masih
recurrence, perhitungan dilanjutkan ke 6 dikali 5 dikali F4, di mana 5 dikurang 1, yakni fungsi yang dihasilkan adalah F4. Fungsi ini berlapis hingga berlanjut pada F0. Dan kita ketahui bahwa F0 sama dengan 1. Selanjutnya, kita hitung balik ke atas. F1 sama dengan 1 dikali 1 sama dengan 2, F2 sama dengan 2 dikali 1 sama dengan 2. Seterusnya hingga F6 sama dengan 6 dikali 120 sama dengan 720. Hingga kesimpulannya adalah bahwa faktorial dari 6 sama dengan 720. Contoh berikut ini adalah fungsi rekursif yang sangat populer, yaitu barisan Fibonacci. Fungsi ini banyak digunakan dalam berbagai bidang, mulai dari pemrograman hingga biologi, karena polanya yang unik dan aplikatif. Fungsi Fibonacci didefinisikan oleh dua bagian. Pertama, basisnya adalah F0 sama dengan 0, F1 sama dengan 1. Rekurensinya adalah Fn sama dengan Fn-1 tambah Fn-2 untuk n lebih besar dari 1. Perhatikan bahwa dalam recurrence ini fungsi mendefinisikan dirinya sendiri dalam bentuk dua pemanggilan sebelumnya, yaitu satu langkah sebelum dan dua langkah sebelum nilai n saat ini. Sebagai contoh, mari kita hitung nilai F6. Karena nilai 6 belum mencapai basis, maka fungsi akan memanggil dirinya dua kali dengan inputan F5 dan F4. Proses ini akan terus berlanjut hingga mencapai basis, yaitu F1 dan F0. Saat kedua nilai ini telah diketahui, nilai-nilai di atasnya dapat dihitung persatu ke atas hingga akhirnya mendapatkan nilai akhir F6 sama dengan 8. Struktur rekursif seperti ini menjadikan barisan Fibonacci sebagai ilustrasi yang sangat baik untuk memahami konsep panggilan ganda dan pertumbuhan eksponensial dalam rekursi. Selanjutnya adalah fungsi perpangkatan. Fungsi ini mempresentasikan perhitungan nilai pangkat suatu bilangan dengan pendekatan rekursif. Basisnya adalah A pangkat 0 sama dengan 1, yang berarti bahwa bilangan apapun yang dipangkat dengan 0 akan menghasilkan 1, sementara bagian rekurensinya adalah AN sama dengan A dikali A pangkat N-1 untuk N lebih besar daripada 0. Rekurensi ini menyatakan bahwa nilai A pangkat N dapat diperoleh dengan mengalihkan nilai A dengan hasil pangkat sebelumnya, yaitu AN-1. Dengan kata lain, fungsi memanggil dirinya sendiri dengan parameter yang lebih kecil di setiap langkahnya hingga mencapai basis. Sebagai contoh, misal kita ingin menghitung nilai 3 pangkat 3. Karena belum mencapai basis, fungsi memanggil dirinya dengan nilai 3 pangkat 2, lalu 3 pangkat 1, dan akhirnya 3 pangkat 0. Yang sudah merupakan basis dari nilai 1. Setelah mencapai basis, nilai ini akan dikembalikan dan digunakan untuk menghitung hasil di atasnya secara bertahap. Seperti 3 pangkat 1 sama dengan 3 kali 1 sama dengan 3, 3 pangkat 2 sama dengan 3 kali 3 sama dengan 9, dan akhirnya 3 pangkat 3 sama dengan 3 dikali 9, hasilnya adalah 27. Dengan cara ini, kita bisa melihat bahwa rekursi mampu menggantikan peluang untuk menyelesaikan perhitungan bertahap seperti perpangkatan. Selanjutnya, contoh terakhir adalah fungsi rekursif dari polinom Chebyshev. Fungsi ini digunakan dalam berbagai bidang ilmu seperti numerik dan teknik, terutama dalam pendekatan fungsi dan interpolasi. Fungsi ini memiliki bentuk rekursif yang lebih kompleks dibanding sebelumnya. Basis-basisnya adalah T dari 0, X sama dengan 1, T dari 1, X sama dengan X, sementara bagian rekurensinya adalah T dari N, X sama dengan 2X dikali T dari N min 1, X dikurang T dari N kurang 2, X untuk N lebih besar daripada 1. Rekurensi ini melibatkan dua nilai sebelumnya, serupa dengan Fibonacci, namun dikalikan dan dikurangi sehingga membentuk pola khusus dari polinom. Sebagai contoh, kita hitung nilai T dari 3,2 karena N sama dengan 3, maka kita panggil rekurensinya. T dari 3,2 sama dengan 2 dikali 2 dikali T dari 2,2 dikurang T dari 1,2. Kemudian T dari 2,2 juga dihitung dengan rumus yang sama. T dari 2,2 sama dengan 2 dikali 2 dari T 1,2 dikurang T dari 0,1. Setelah mencapai basis, kita mulai menghitung balik, yakni T dari 2,2 sama dengan 4 dikali 2 dikurang 1 sama dengan 8 dikurang 1 sama dengan 7. T dari 3,2 sama dengan 4 dikali 7 dikurang 2 sama dengan 28 dikurang 2, hasilnya 26.
Dengan ini, kita melihat bagian nilai-nilai sebelumnya dikombinasikan secara spesifik untuk menghasilkan hasil akhir. Pola ini menegaskan bahwa rekursif tidak hanya menyelesaikan masalah secara bertahap, tetapi juga membangun struktur yang sistematis dalam penyelesaian masalah numerik. Nah, sampai di sini pembahasan kita mengenai berbagai jenis fungsi rekursif, mulai dari fungsi dan bentuk linear, faktorial, Fibonacci, perpangkatan, hingga polinom Chebyshev. Kita sudah melihat bagaimana pola rekursif bekerja, dimulai dari proses turunan atau pemanggilan berulang hingga mencapai basis, lalu dilanjutkan dengan proses naik balik atau evaluasi dari dalam keluar. Rekursif membantu kita menyederhanakan permasalahan kompleks menjadi bagian-bagian kecil yang bisa diselesaikan secara bertahap, sekaligus menunjukkan kekuatan dari pemikiran struktural dalam pemrograman maupun matematika. Semoga penjelasan ini membantu kamu memahami konsep rekursif dengan lebih jelas dan bisa kamu terapkan saat belajar atau mengerjakan soal. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.